Jadi untuk, teman-teman atau mungkin adik-adik atau mungkin kakak-kakak ya yang tertarik untuk masuk ke TMU, itu kami, di kampus kami, banyak tersedia akses untuk beasiswa. Jadi dari internal kampus sendiri juga ada beasiswa, boleh dicek di situsnya www.og ya, bisa kelihatan ya di slide ya, tentang admission, kita bisa tekan admission, mungkin bisa di-next. Ini yang ya pertanyaan yang sering muncul ketika masuk ke TMU. Bisa di-next lagi, di-next. Boleh. Di-next. Tadi kita sudah bahas tentang COVID. Ya ini. Di-next hotel yang disediakan yang dekat dengan TMU. Oke. Next, boleh next lagi satu kali. Oke, jadi tipe beasiswa yang ada di TMU internal ya. Jadi ada tipe A, B, C. Mungkin teman-teman ada yang sama di tempat lain, tapi mungkin dari segi TMU ada beberapa kategori atau mungkin beberapa karakteristik yang kita bisa lihat, misalnya jumlah biayanya atau mungkin jumlah coverannya, kemudian ada jumlah dari berapa durasi yang diberikan. Kalau tipe A tergantung. Jadi tipe B itu biasanya teman-teman master, tipe C juga ada, tipe A untuk yang PhD. Nah, yang menjadi pertimbangan kemarin biasanya teman-teman ketika mencari beasiswa sekalian dengan pada saat teman-teman mendaftar. Jadi beasiswa ini bisa dicapai ataupun bisa diraih ketika teman-teman pada saat mendaftar untuk aplikasi di TMU, itu yang pertama. Yang kedua, keputusan untuk beasiswa ini mutlak memang dari internal kampus sendiri. Kemudian dari TMU sendiri juga terkait dengan beasiswa itu ada MOE Elite ya, sama seperti teman-teman lain mungkin di tempat lain. Nah, MOE Elite ini biasanya ditujukan untuk teman-teman yang berprofesi sebagai dosen di Indonesia ataupun di negara Asia Tenggara gitu ya. Jadi bisa diraih ataupun bisa di-apply ketika sudah masuk TMU, tapi untuk yang tahun 2020 ini teman-teman ternyata dari informasi yang beredar bahwasanya sebelum masuk TMU juga sudah bisa apply gitu. Nah, sementara kalau dari saya sendiri, pengalaman saya adalah saya mendapatkan beasiswa MOE. Jadi saya award di MOE tahun 2019, itu saya mendapat beasiswa dengan coveran selama 4 tahun, itu bebas SPP gitu ya, kemudian mendapatkan biaya hidup gitu dari pemerintah Taiwan itu sebesar 20.000 dolar Taiwan. Banyak ya Mbak. Ya 20.000. Ya, ayo pindah aja Mas. 20.000 per bulan ya Mbak? Sebulan. Oke, ya itu sih. Kalau untuk beasiswa seperti misalnya uang buku, mungkin ya kalau kayak LPDP mungkin ada uang buku, uang keluarga dan kawan-kawan itu kebetulan tidak dibahas di MOE gitu. Jadi kami hanya mendapatkan beasiswa uang living cost sama ya tuition fee. Tuition fee, oke. Betul. Oh, kalau misalkan tadi Mbak di TMU kan ada 3 tipe nih, tipe A, tipe B, tipe C ya, kayak gitu ya. Kalau misalkan tadi keputusannya kan mutlak dari TMU Mbak, itu ada apanya sih Mbak, kayak kriteria nggak sih, kayak ini orang misalkan kita bakal dapat tipe A tuh kalau misalkan TOEFL-nya berapa atau apanya apa, ada nggak di website-nya itu jelas? Kalau di website tidak dijelaskan ya tipenya, kriteria untuk mendapatkan tipe A itu seperti apa, tipe B seperti apa, tipe C seperti apa. Hanya saja terkait dengan satu, ketersediaan dana dari fakultas masing-masing, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah mahasiswa yang mendaftar, itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat kita admission, ini pengalaman teman-teman yang admission wawancara ya, atau yang ketemu langsung atau interview langsung, itu dilihat dari mungkin track record, kemudian dari ijazah, kemudian dari minat studi gitu. Jadi lebih ke sana gitu. Tapi kalau TOEFL tertera berapa gitu memang tidak ada sih. Cuma biasanya memang jadi pertimbangan gitu ketika aplikannya banyak. Oke, berarti untuk secara kriterianya nggak bisa dijelaskan ya Mbak ya, karena itu emang keputusan dari kampus. Ya, kebijakan dari masing-masing departemen juga untuk memberikan bahwasannya ini
mahasiswanya memang diberikan LOE, lulus sebagai calon maba atau sekian. Jadi itu keputusan dari ya internal departemen ketika wawancara ataupun dari Skype, kan ada yang online interview ya kalau di kami juga. Oke, udah cukup lengkap dari Mbak Mita TM-nya nih. Betul. Ya, kalau dari N2ST gimana nih Mas Beni? Oke. Tadi pertanyaannya mulai dari pendaftaran ya dan apa yang Ya. disiapkan gitu ya. Kalau teman-teman mau daftar, sebenarnya teman-teman bisa lihat di admission.ntust.tab. Bentar, saya bisa share screen-nya. Oke. Ada gimana Mas John? Bisa share? Share screen. Bisa Ya. Oh itu. Ya. Jadi teman-teman bisa buka ini admission.ntust.edu.tw. Jadi kalau mau lihat guideline sampai gimana cara daftar, di sini udah lengkap banget sebenarnya. Jadi bisa dibaca dan nggak ribet menurut saya. Jadi mulai dari tanggal pendaftaran, gimana daftarnya dan macam-macamnya, itu pasti terupdate bisa ambil dari website ini, dari admission.ntust.edu.tw. Nah, kemudian kalau tadi mungkin saya sedikit menambahkan Mbak Mita ya, teman-teman yang mau datang ke sini nanti itu saran saya bikin asuransi kesehatan sendiri kalau yang belum ada. Atau mungkin kalau yang asuransi kesehatannya saya juga kurang tahu kira-kira bisa mencakup nggak ketika ada apa-apa ketika di luar negeri, karena ketika nantinya misalnya teman-teman yang mau berangkat ke sini itu kasus terburuknya terkena coronavirus, teman-teman harus membayar dengan biaya sendiri itu. Apalagi kalau nggak ada asuransi. Sedangkan kalau misalnya untuk NTUST kan biasanya hari pertama kita datang itu kita ngurus asuransi, tapi kan kita tidak bisa datang di hari pertama di kampus karena kita harus karantina mandiri. Jadi ada baiknya teman-teman sudah harus mulai menyiapkan asuransi dari sekarang. Ini sebuah buat jaga-jaga aja. Karena kalau saya sempat lihat-lihat, ini bukan fakta ya, cuma saya lihat-lihat dari website asuransi aja di Taiwan. Karena jadi kira-kira bisa habis dananya itu paling besar bisa sampai 2 juta Taiwan dolar, kan lumayan banget gitu kan. Ya lebih baik jaga-jaga mulai bikin dari sekarang gitu deh. Jadi untuk website gimana? Skema beasiswa di NTUST ada apa aja nih kalau boleh sharing? Ya, jadi kalau di NTUST sendiri ada beberapa skema. Jadi kalau misalnya memang dari kampus itu ada 3 beasiswa. Jadi yang beasiswa pertama itu beasiswa yang tuition waive aja. Jadi dibayar, jadi tidak harus membayar uang kuliah begitu. Nah, cuman ada beasiswa yang lain, yaitu ini saya share screen lagi, ada beasiswa full scholarship dan partial scholarship. Jadi untuk doktor, untuk partial scholarship itu dapat kira-kira dokter, kalau misalnya total itu 18.000. Cuman untuk yang parsial tuh 12.500. Sedangkan untuk master student full scholarship-nya 12.000 Taiwan dollar dan dan partial scholarship untuk master student sekitar 9.000 Taiwan dollar. Dan ini sudah tidak perlu membayar uang kuliah lagi. Jadi dapat tinggal uang bulanan saja. Tapi tetap seperti dormitory begitu harus membayar sendiri. Oh, berarti dari NTUST cuma ngasih bulanan sama waiver aja ya untuk itu ya? Betul. Ini cuma kira-kira seperti itu. Nih NCU, kalau belum tahu NCU, mungkin maba yang datang ke sini ya kan, NCU tuh deket dari bandara, deket dari Taipei. Oke, next. Selanjutnya. Nah, itu fakta tentang NCU. Oke, selanjutnya. Ya, ini cara apply ke NCU tuh ada 2 jenis. Yang pertama itu biasanya kan ada kampus yang udah bikin MOU sama NCU, terus nanti bikin kayak open recruitment profesor langsung datang ke kampusnya. Nah, ini kan chance-nya lebih besar buat kalian yang sekiranya memang pengen benar-benar ke NCU, langsung interview sama prof-nya langsung, terus biasanya juga langsung dapat kayak LOE gitu. Terus yang kedua bisa lewat websitenya admission, hampir sama sih, cari aja keywordnya admission NCU gitu, ntar muncul di situ udah lengkap gimana apply-nya, terus login bikin akunnya gimana, terus persyaratannya apa aja, itu udah ada di sana semuanya.
Soalnya tuh kebanyakan yang mau apply beasiswa tuh kan pasti nanya, gimana sih Kak cara daftarnya, terus syaratnya apa aja. Sebenarnya tuh kita yang mesti aktif dan rajin update. Soalnya tuh kadang kan aku daftar ke NCU tuh tahun 2018 spring. Kemungkinan tahun ini tuh udah beda lagi, jadi nggak bisa tahunku itu dijadikan patokan di tahun yang selanjutnya. Jadi kita mesti sebagai aplikan beasiswa kita tuh mesti aktif dan juga rajin update info terbaru tentang beasiswa yang mau kita tuju. Oke, next selanjutnya. Tapi kalau misalnya case aku kemarin itu aku daftarnya nggak pakai interview, tapi langsung daftar ke kampus via website. Dan habis itu baru dapat konfirmasi kalau aku keterima beserta profesornya siapa. Jadi bisa kita kontak profesor dulu baru daftar di webnya. Karena kita pasti udah langsung dapat rujukan dari profnya, atau kita daftar web, terus habis itu disesuaikan sama background kita tentang profesor dan juga labnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini scholarship-nya itu ada macam-macam. Sebentar, aku nggak kelihatan. Ada Taiwan Scholarship dan juga ada NCU Scholarship. Kalau di case aku dapatnya NCU Scholarship. Kalau yang Taiwan Scholarship hampir sama, MOE, MOFA, MOST, bisa dicek sendiri ya kan. Kalau pakai beasiswa dari Taiwan itu kemungkinan lebih besar daripada beasiswa yang dari kampus. Terus kalau yang dari beasiswa dari NCU, itu buat yang master sekitar 7.000 sampai 15.000. Tapi umumnya sih berdasarkan dari lab dia ngerjain project atau enggak. Soalnya kan sumbernya ada 3 kalau beasiswa dari kampus itu, dari OIE, dari departemen, sama dari profesor. Nah kalau misalnya dari OIE itu beda-beda sih sebenarnya. OIE juga beda, departemen juga beda, dari profesor pun juga beda. Tapi range-nya sekitar 7.000 sampai dengan 15.000 umumnya. Okay. Tapi kalau buat yang PhD itu lebih besar. Kalau di departemen saya itu bisa sekitar 15.000 sampai 20-an. Itu beda lagi kalau misalnya departemennya Art Science atau apa itu bisa lebih banyak lagi. Tergantung utamanya sih ngerjain project atau enggak. Kalau kita ngerjain project, misalnya kayak saya kerja sama company, bisa jadi dapatnya lebih banyak.